Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membagi pemahaman, bahkan memaparkan materi tentang budaya positif dalam tugas saya aksi nyata modul 1.4. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan seorang guru menjadi penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru tidak hanya mengontrol, tapi juga menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Dan budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya, dan murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan dan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran tentu akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik dari seluruh warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter dari kebiasaan dan karakter baik dari kebiasaan-kebiasaan baik ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang baik dalam setiap pribadi seluruh warga sekolah. Ada konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, dan kedua, disiplin positif, ketiga, kebutuhan dasar, keempat, motivasi perilaku manusia, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku, maupun tutur kata oleh setiap warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia, ini satu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita sebagai manusia terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, diantaranya
ada poin makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima diantaranya ingin dipedulikan, berbagi kerjasama, rasa diterima dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian ada penguasaan di mana menginginkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia akan kesenangan, yaitu diantaranya bermain, humor, antusias dan tertawa. Ada juga kebutuhan dasar manusia, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu antara lain tidak terencana atau sesuatu hal yang tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan berupa hukuman psikis atau fisik. Kedua, tentang konsekuensi, yaitu sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru yang selalu memonitor murid. Dan yang terakhir tentang restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada juga posisi kontrol guru, yaitu ada terdiri dari 5, di mana posisi kontrol guru ini bisa menjadi seorang penghukum, juga menjadi pembuat merasa bersalah, dan bisa juga menjadi teman, bahkan pemantau, dan yang terakhir manajer. Posisi kontrol penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata yang melotot, dan jari yang selalu menunjuk-nunjuk dan menghardik. Hasilnya, kemungkinan murid akan menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya, dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemudian posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau menjadi rendah diri. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa jadinya kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Ciri khas pembuat merasa bersalah yaitu nada suara melemas atau halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak. Hasilnya dari tindakan ini mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid tersebut dan murid akan lebih menahan perasaan mereka. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan menjadi tertekan seperti inilah yang akan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri bahkan orang lain. Kemudian ada posisi kontrol ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak
akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara yang ramah, akrab dan bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dan ini termasuk dampak yang positif yang hanya saja sisi negatif dari hasil ini mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh dan bila disuruh oleh guru tersebut, dan belum tentu berlaku kepada guru yang lain. Posisi kontrol sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dan seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya seperti ini. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ciri khas dari posisi kontrol pemantau, nada suaranya datar, bahkan bahasa tubuh hanya formal. Dan hasil dari posisi kontrol ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya. Dan guru harus terus memantau murid, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi ini di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ciri khas nada suara dari posisi kontrol manajer yaitu tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid dan mulai mengidentifikasi suatu masalah. Dan hasil dari posisi kontrol manajer ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Pada posisi manajer ini, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari kepada murid. Berkecok pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tapi sedih sekali akan perbuatan murid. Ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, dan tentu dengan bimbingan guru tersebut. Di sini ada posisi kontrol seperti apakah kita. Di sini ada pembuat merasa bersalah. Di situ ada pertanyaan yang seringkali timbul dalam hati, bahwa sebenarnya
kita tidak pernah mungkin benar-benar melakukannya. Seringkali dalam sikap anak-anak, di sini ditulis sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Nah, posisi kontrol seperti apakah kita ketika kita menjadi seorang penghukum? Dan yang terakhir, manajer. Posisi kontrol seperti apakah kita? Kemudian teman. Dalam keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan lewat kegiatan untuk mengutarakan pendapat. Hasil dari keyakinan kelas yaitu murid akan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dan segitiga restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, di situ akan ada beberapa hal yang akan terjadi dalam menstabilkan identitas dari murid, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu juga tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Dari kelima poin ini, kalimat-kalimat inilah yang perlu untuk disampaikan ketika menstabilkan identitas dari murid yang akan mengalami restitusi dari seorang guru. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan, di mana ada 3 hal penting yang perlu disampaikan dalam memvalidasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di situ ada poin apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, demikian untuk materi tentang budaya positif. Dan yang terakhir ada sebuah tontonan tentang segitiga restitusi dan tahapan-tahapan dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ada suara sih. Kuat.
Demikian untuk pemahaman materi tentang budaya positif dan video tentang segitiga restitusi. Dan untuk yang sesi terakhir ini akan dibuka sesi tanya jawab. Yang akan memberikan pertanyaan, dipersilakan. Iya, boleh saya bertanya? Jadi di sini dijelaskan tentang budaya positif. Saya ingin bertanya saat ini, kira-kira bagaimana cara atau hal-hal apa yang sudah Ibu Guru Yanti lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah SD Gemi Melati? Terima kasih. Langsung saya jawab dulu sementara menunggu untuk pertanyaan yang kedua. Cara membangun budaya positif di sekolah, yaitu membangun budaya positif di sekolah memang memerlukan atau melibatkan berbagai strategi. Pertama, penting sekali untuk menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Kemudian ada komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas yang ada di sekolah, terutama di sekolah SD Gemi Melati, dan ini merupakan kunci, termasuk melalui pertemuan yang rutin dan saluran komunikasi yang memang sangat terbuka. Kemudian penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa juga sangat penting. Dapat juga dilakukan oleh guru, dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif dari seluruh warga sekolah. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter dan berbagai pelatihan keterampilan sosial emosional dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung berkembangnya budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian juga ada partisipasi yang aktif dari orang tua dan seluruh elemen sekolah yang sangat penting untuk mendukung segala sesuatu, bahkan inisiatif di sekolah, termasuk untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut, jika ada pertanyaan kedua. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ibu Guru Yanti, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah memang tidak selalu mudah, dan mungkin dapat menghadapi berbagai tantangan baik dalam intern maupun dari luar sekolah. Dan salah satu tantangan utama yang menjadi tantangan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitu perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang sangat beragam. Selain itu, perubahan budaya positif ini memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak sekolah, yang tentunya memang akan sulit diberlakukan di sekolah ini, dan bisa juga jadi sulit di tengah-tengah tekanan baik itu administratif dan
akademik. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Guru Yanti. Bolehkah Ibu Guru Yanti menyebutkan beberapa contoh budaya positif di sekolah yang mudah diterapkan? Sepertinya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita sudah ada sejak dulu, tetapi mungkin belum secara konkret diterapkan di sekolah kita, yaitu contohnya seperti ini. Yang termasuk dalam budaya positif di sekolah yaitu pertama, ketika siswa atau murid datang di sekolah itu selalu mengucapkan salam kepada guru. Itu termasuk budaya positif yang ada di sekolah dan memang perlu untuk selalu dikembangkan di sekolah. Dan juga ketika dalam suatu pembelajaran anak meminta izin untuk keluar, baik itu untuk meminta izin ke toilet ataupun dalam hal melakukan segala sesuatu, murid itu meminta izin. Ini juga termasuk dalam budaya positif di sekolah. Masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, maka sesi ini saya tutup dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah yang sudah berpartisipasi dalam pemaparan materi ini, yaitu budaya positif, dan juga membagi pengalaman tentang pemahaman lewat video tentang segitiga restitusi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk sesi yang paling terakhir ini diberikan kesempatan kepada masing-masing peserta atau teman-teman guru untuk memberikan umpan balik dari pemberian materi hari ini, bahkan pun dari apa yang telah saya presentasikan mengenai materi budaya positif, bahkan contoh dari video tentang segitiga restitusi. Dipersilakan mulai dari Ibu Kepala Sekolah atau salah satu yang bisa mewakili. Terima kasih untuk kesempatan dari pemaparan tadi di bawah tema budaya positif di sekolah. Tentu dari saya pribadi sebagai guru merasa menambah pengetahuan lagi yang sebetulnya itu telah lama dibudayakan di sekolah sejak dulu, tapi mungkin hari ini kembali dihidupkan kembali, direvitalisasi kembali oleh Ibu Guru Yanti, dan berharap hal ini bukan hanya disampaikan lewat pemaparan seperti yang disampaikan tadi, guru lebih paham, dan guru-guru nantinya yang akan melanjutkan toh, meneruskan. Tapi sudah baik. Terima kasih untuk kesempatan mengundang kami guru-guru, sehingga orang merasa lagi menambah pengetahuan lewat pemaparan tadi budaya positif.